Nama saya Asmita Hoiriah Manurung sebagai moderator dari kelompok 5. Adapun anggota dari kelompok ini adalah Cindy Aulia sebagai pemateri pertama, dan saya sendiri Asmita Hoiriah Manurung sebagai pemateri kedua, dan Ilin Hanifah Maruhawa sebagai pemateri ketiga. Kami akan mempresentasikan hasil makalah kami mengenai klasifikasi akhlak tasawuf. Langsung saja kepada pemateri pertama, Cindy Aulia, dipersilahkan memberikan penjelasannya. Saya, Cindy Aulia Nasution, akan membahas tentang tasawuf irfani. Irfani dalam bahasa Arab dalam bentuk masdar dari arafa yang artinya makrifat ilmu atau pengetahuan. Kata tersebut kemudian lebih dikenal dengan terminologi mistis yang bermakna pengetahuan tentang Tuhan. Kemudian dapat disimpulkan bahwa tasawuf irfani adalah tasawuf yang mendasarkan pedomannya kepada makrifat atau terhadap Tuhan sebagai dasar atau inti dari landasan tasawufnya. Inti dari tasawuf irfani adalah pendekatan intens seperti hamba dengan Tuhan dengan sedekat-dekatnya dan menutup ruang hatinya selain kepada Tuhannya. Baik, di sini saya akan memberitahukan sedikit siapa-siapa sajakah tokoh yang ada di dalam tasawuf irfani. Yang pertama ialah Rabi'ah al-Adawiyah. Isi pokok ajaran Rabi'ah al-Adawiyah ialah tentang cinta. Oleh karena itu, ia mengabdi melakukan amal ibadah bukan karena takut masuk neraka atau mengharap masuk surga, tetapi karena cintanya lah kepada Allah. Cintanya lah yang mendorong ia ingin selalu dekat dengan Allah, dan cinta itu pula lah yang membuatnya sedih karena takut terpisah dari yang dicintainya. Bagi Rabi'ah, Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan zat yang dicintai, bukan sesuatu yang harus ditakuti. Tokoh yang kedua adalah Zu An-Nun al-Misri. Zu An-Nun al-Misri membedakan 3 pandangan tentang tasawuf irfani. Yang pertama, pandangan tentang makrifat. Ia membedakan antara makrifat sufiyah dengan makrifat akliyah. Makrifat yang pertama menggunakan pendekatan kalbu yang digunakan para sufi, sedangkan makrifat yang kedua menggunakan pendekatan akal yang biasa digunakan para teolog. Kemudian pandangan yang kedua, makrifat sebenarnya adalah masyahdah qalbiyah atau penyaksian hati, sebab makrifat merupakan fitrah dalam hati manusia sejak azali. Kemudian yang ketiga, mempunyai gnostisme neoplatonik. Teori-teori itu kemudian dianggap jembatan menuju teori-teori wada, asy-syuhud, dan istitat. Ia pun dipandang sebagai seorang zindik dan ditangkap khalifah walaupun akhirnya dibebaskan. Kemudian yang kedua ada pandangan tentang maqamat al-ahwal. Pandangan ini dikemukakan pada beberapa hal saja, yang taubat, sabar, tawakal, dan ridho. Menurutnya, bahwa simbol-simbol zuhud adalah sedikit cita-cita, mencintai kefakiran, dan memiliki rasa cukup yang disertai kesabaran. Kendati demikian, dapat dikatakan bahwa jumlah makom yang disebutkan lebih sedikit dibandingkan dengan sufi sesudahnya. Kemudian, tokoh yang ketiga ada Abu Yazid al-Bustami. Menurut Abu Yazid, dalam ajaran tasawuf yang terpenting ialah fana dan baqo. Dari segi bahasa, fana berarti kata fania yang berasal dari musnah atau lenyap. Dalam istilah tasawuf, fana diartikan sebagai keadaan moral yang luhur. Fana ialah hilangnya hawa nafsu seseorang, tidak ada pamrih dari segala perbuatan manusia, sehingga ia kehilangan segala perasaannya dan dapat
memberikan dan membedakan sesuatu secara sadar, dan ia telah menghilangkan semua kepentingan ketika berbuat sesuatu. Adapun bako berasal dari kata bakia, arti dan segi bahasa adalah tetap, sedangkan berdasarkan istilah tasawuf berarti mendirikan sifat-sifat terpuji Allah Subhanahu wa taala. Paham bako tidak dapat dipisahkan dengan adanya paham fana, karena keduanya merupakan paham yang berpasangan. Jika seseorang sufi mengalami fana, ketika itu juga ia akan mengalami bako. Tokoh yang keempat ada Abu Masyhur Al-Hajjah. Nah, ajaran tasawuf Al-Hajjah ini dikenal sebagai hulul dan wadah ashudu, yang kemudian melahirkan paham wadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asmita Hoiriah Manurung. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Cindy Aulia tentang klasifikasi akhlak tasawuf yang kedua, yaitu tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki merupakan ajaran tasawuf yang membahas tentang kesempurnaan atau kesucian jiwa yang diformulasikan pada sikap mental dan pendisiplinan tingkah laku secara ketat guna mencapai kebahagiaan yang optimal. Tujuan tasawuf adalah memperoleh hubungan langsung dengan Tuhan sehingga merasa sadar bahwa ia sedang berada di hadirat Tuhan. Menurut Al-Ghazali, tidak terkontrolnya hawa nafsu yang ingin mengecap kenikmatan duniawi adalah sumber kerusakan akhlak. Kalau bukan karena adanya kompetensi dalam mengejar atribut-atribut duniawi, tentu tidak akan ada tindakan-tindakan seperti manipulasi, sombong, ria, korupsi, fitnah, dan lain sebagainya. Dalam tasawuf akhlaki, sistem pembinaan akhlak disusun sebagai berikut. Yang pertama adalah takhali. Takhali berarti membersihkan diri dari sifat-sifat tercelah, baik dari maksiat lahir maupun maksiat batin. Takhali juga diartikan sebagai mengosongkan diri dari akhlak tercela. Salah satu akhlak tercela yang paling banyak menyebabkan akhlak tercela lainnya adalah ketergantungan terhadap kenikmatan duniawi. Membersihkan diri dari sifat-sifat tercelah dianggap penting oleh para sufi, karena sifat-sifat tercelah ini dianggap sebagai najis maknawi atau najas sama nauriyah. Adanya najis ini pada diri seseorang menyebabkan tidak dapatnya dekat dengan Tuhan. Hal ini sebagaimana mempunyai najis zat atau najis zatiyah yang menyebabkan seseorang tidak dapat beribadah dengan Tuhan. Selanjutnya yang kedua adalah tahali. Tahali artinya berhias, artinya menghiasi atau membiasakan diri sendiri terhadap sikap dan sifat serta perbuatan baik, selalu berupaya agar setiap gerak perbuatan kita berada di atas ketentuan Allah, baik kewajiban luar maupun kewajiban dalam. Tahali pada dasarnya memperkuat akhlak mulia. Kunci utama akhlak mulia adalah sidik, salah satu akhlak yang paling menonjol pada Rasulullah SAW. Sidik artinya jujur atau benar. Menurut Al-Ghazali, jiwa manusia dapat diubah, dilatih, dikuasai, dan dibentuk sesuai dengan kehendak manusia itu sendiri. Contoh perbuatan baiknya antara lain adalah: yang pertama adalah taubat. Taubat dalam hal ini adalah melakukan penolakan terhadap sesuatu yang memalingkan dari jalan Allah. Yang kedua adalah khauf dan raja. Khauf artinya rasa takut atau rasa cemas, sedangkan raja adalah optimis atau berharap. Khauf adalah perasaan takut seorang hamba semata-mata hanya kepada Allah, sedangkan raja atau optimis adalah perasaan hati yang senang karena menaati sesuatu yang diinginkan dan disenangi. Yang ketiga adalah zuhud. Zuhud dipahami sebagai ketidakterikatan pada dunia atau harta benda. Dilihat dari maksudnya, zuhud terbagi ke dalam 3 tingkatan. Pertama, zuhud yang terendah adalah menjauhkan diri dari dunia agar terhindar dari hukuman di akhirat. Yang kedua, menjauhi dunia dengan menimbang imbalan di akhirat. Ketiga, yang sekaligus merupakan makan tertinggi adalah mengucilkan dunia bukan karena takut atau karena berharap, tetapi karena cinta hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah fakir. Fakir berarti kekurangan harta yang diperlukan seseorang dalam menjalani kehidupan di dunia. Sikap fakir menjadi penting dimiliki orang yang sedang berada di jalan Allah. Hal ini karena terlalu banyak harta yang memungkinkan manusia dekat dengan kejahatan atau minimal membuat jiwa tertambat pada selain Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah sabar.
Sabar adalah kemampuan seseorang dalam mengendalikan dirinya terhadap sesuatu yang terjadi, baik yang disenangi maupun yang dibenci. Dengan sikap sabar, seseorang tidak akan tergoyahkan, tidak berubah bagaimanapun beratnya tantangan yang dihadapi dan tidak kenal menyerah. Selanjutnya adalah ridho. Ridho berarti menerima dengan rasa puas terhadap apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ridho mampu melihat hikmah dari kebaikan di balik cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berburuk sangka kepada ketentuannya. Selanjutnya adalah muraqabah. Muraqabah adalah mawas diri. Muraqabah mempunyai arti yang mirip dengan introspeksi. Dengan kata lain, muraqabah adalah siap dan siaga setiap saat untuk meneliti keadaan sendiri. Selanjutnya, sistem pembinaan akhlak yang terakhir atau yang ketiga adalah tajali. Tajali ialah hilangnya hijab dari sifat-sifat kebasyariaan atau kemanusiaan, jelasnya nur yang sebelumnya gaib dan fananya segala sesuatu ketika tampaknya wajah Allah Subhanahu wa taala. Tajali adalah orang-orang yang telah melaksanakan tahali dan tahali secara baik dan sempurna dengan ridayah dan mujahadah yang terus-menerus, sehingga dia sampai kepada tingkat hakikat yang akhirnya menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tajali dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah tajali asma, tajali sifat, dan tajali zat. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan mengenai tasawuf akhlaki. Selanjutnya mengenai klasifikasi akhlak tasawuf yang ketiga akan dijelaskan oleh teman saya, Iliin Hanifah Maruhawa. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya kepada pemateri ketiga, Iliin Hanifah Maruhawa, dipersilahkan untuk memberikan penjelasannya. Baik, saya akan menjelaskan penjelasan terakhir tentang klasifikasi tasawuf, yakni tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi merupakan jenis ajaran tasawuf yang memadukan antara visi mistis dan visi rasional. Nah, tasawuf jenis ini tidak dapat dikatakan sebagai tasawuf murni karena jenis ajaran tasawuf ini telah digabungkan dengan pemikiran-pemikiran filsafat di luar Islam. Lalu tidak dapat pula dikatakan sebagai filsafat murni karena tasawuf ini pada metodenya didasarkan pada rasa. Kemudian karena ini tasawuf falsafi bukan berarti kehasilan tasawuf ini hilang. Lalu objek dari tasawuf falsafi menurut Ibnu Khaldun itu ialah yang pertama latihan rohani, kedua iluminasi, ketiga berbagai peristiwa-peristiwa dalam alam yang dalam berbagai bentuk kekeramatan, terus yang keempat ialah penciptaan pengungkapan yang hanya dapat dipahami oleh para penganut ajaran tasawuf falsafi. Kemudian ada 4 karakteristik dari tasawuf falsafi yang membedakannya dengan tasawuf yang lainnya. Yang pertama ialah tasawuf falsafi didasarkan pada latihan rohania. Terus yang kedua, tasawuf falsafi mencampurkan atau menggabungkan antara ajaran tasawuf dengan pemikiran-pemikiran filsafat di luar Islam. Terus yang ketiga, untuk mencapai hakikat realitas, tasawuf falsafi menggunakan metode iluminasi. Terus yang keempat, dalam ajaran tasawuf falsafi, para penganut ini menciptakan pengungkapan-pengungkapan simbolik yang hanya dapat dipahami oleh mereka, namun bagi orang awam, hal ini sudah dipahami bahkan dianggap mustahil. Sekian. Baiklah, kami memberikan kesempatan untuk 3 orang penanya yang sudah kami pilih, yaitu Dian Rahmadani, Anissa Tahara, dan Alia Ratu Balkis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Ratu Balkis Ari. Saya dari kelompok 10 ingin bertanya. Dalam penjelasan tadi terdapat tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki mempunyai 3 unsur, yaitu takhali, tahali, dan tajali. Apakah perbedaan dari 3 unsur tersebut? Dan bukankah ketiga unsur tersebut sama-sama bertujuan untuk memperbaiki diri demi Allah Subhanahu wa taala? Dan dapatkah ketiga unsur tersebut dinamakan dengan istilah taubat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertanyaan dari Alia Ratu Balkis akan dijawab oleh Iliin Hanifah Maruhawa. Baik, saya Iliin Hanifah Maruhawa. Saya akan menjawab pertanyaan dari Alia Ratu Balkis Ari.
Dalam tasawuf akhlaki disusun dengan sistem tahalli, dan tajalli. Bukankah mereka semua sama dalam memperbaiki diri? Lalu, apa bedanya ketiga unsur tersebut dengan istilah taubat? Jadi, sistem tahalli, dan tajalli itu merupakan tingkatan atau tahap dari tasawuf akhlaki. Jadi, kalau misalnya dalam tasawuf akhlaki ini untuk mendapatkan kehadiran Allah, itu dilakukan dengan yang pertama sistem takhali. Takhali itu proses pengosongan diri. Pengosongan diri ini bisa dengan istilah lainnya adalah mengendalikan syahwat. Artinya segala hawa nafsu tentang keduniawian itu dikosongkan. Jadi dalam hati kita itu tidak ada nafsu duniawi terlepas dari urusan dunia tuh. Kemudian setelah takhali dilanjutkan dengan proses tahali. Tahali itu merupakan dari kegiatan pengosongan jiwa atau pengosongan hawa nafsu ini dilakukan dengan mengisi kegiatan-kegiatan terpuji, melakukan ibadah wajib seperti sholat, puasa, zakat, menunaikan haji. Tidak hanya wajib tapi juga ibadah-ibadah sunnah lainnya. Nah, termasuklah taubat ini. Taubat ini sebagai bentuk penyesalan atas segala dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Nah, taubat ini juga memiliki tingkatan. Yang pertama, taubat dalam tingkatan rendah itu ketika tubuh melakukan dosa atau kesalahan. Kemudian, taubat dalam tingkatan rendah itu ketika tubuh melakukan dosa atau kesalahan. Kemudian, taubat pada tingkat menengah atau di pangkalnya itu merupakan dosa atau usaha untuk membersihkan diri dari penyakit hati seperti sombong, ria, takabur. Lalu taubat pada tingkat atas adalah ketika dia sudah atau berusaha untuk menjauhkan diri dari bujukan setan. Lalu setelah tahap takhali ini ialah tahap tajalli. Tahap tajalli adalah puncak dari tahap setelah takhali dan tahali. Jadi tajalli ini merupakan usaha yang sudah mencapai keridhaan Allah atau sudah mencapai usaha yang sudah mencapai keridhaan Allah atau sudah mencapai kehadiratnya. Jadi takhali, dan tajalli ini merupakan proses dari untuk mencapai keridhaan Allah, sedangkan taubat itu adalah bagian dari kegiatan takhali gitu. Tidaknya takhali, dan tajalli ini adalah tingkat atau urutan untuk mencapai keridhaan Allah, atau ini juga bisa dikatakan sebagai usaha untuk penyucian diri. Dan taubat itu adalah bagian dari takhali itu. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan Alia Ratu Balkis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Tahara, saya dari kelompok 3. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 5. Di makalah kalian, ada kalian sebutkan bahwa wahdah asyuhud merupakan wahdah baru, yaitu paham panteisme. Bisakah kalian sebutkan dan jelaskan apakah itu paham panteisme? Sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya dari Anissa Tahara akan dijawab oleh Cindy Aulia. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Anissa Tahara Iskandar. Apa itu panteisme? Panteisme berarti Tuhan adalah sama dan semua adalah Tuhan. Pernyataan ini dimaksudkan ialah segala sesuatu, alam semesta atau alam, dan Tuhan adalah sama. Semuanya berkedudukan rata. Demikian. Semoga jawaban saya memuaskan penanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Rahmadani. Saya ingin bertanya kepada kelompok 5. Pertanyaan saya, berikan contoh dari tahali untuk kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asmita Khoiriah Manurung. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya, Dian Rahmadani, yaitu coba berikan contoh tahali dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang sudah kita ketahui, tahali artinya menghiasi. Artinya menghiasi atau membiasakan diri dengan sikap dan sifat serta perbuatan baik. Selalu berusaha agar setiap gerak perilaku kita berjalan di atas ketentuan agama, baik kewajiban luar, kewajiban dalam, ketaatan lahir maupun ketaatan batin. Ketaatan lahir contohnya seperti sholat, zakat, berpuasa, naik haji, dan sebagainya. Sedangkan ketaatan batin contohnya seperti iman, ihsan, dan lain sebagainya. Dengan kita jujur terhadap orang lain, kita sudah menerapkan perilaku tahali. Dengan kita tidak sombong dan berbuat baik terhadap orang lain, kita sudah menerapkan perilaku tahali. Selalu tersenyum kepada orang lain juga merupakan perbuatan tahali. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan dari Dian Rahmadani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 5 mengenai klasifikasi akhlak tasawuf. Semoga pendengar maupun pembaca dapat memahami dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.